Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anggi Saputra dengan NIM 2110114500277 dari kelas 03 TPLM 001. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yang ada di implementasi jaringan komputer. Untuk implementasi jaringan komputer yang pertama, saya memiliki studi kasus pertama dengan topologi star dan media transmisinya yaitu wired atau kabel. Oke, di sini cukup simpel ya untuk topologinya, untuk jaringannya hanya memiliki dua network device yaitu router dan switch, dan juga 3 end device yaitu 2 PC dan 1 server. Di sini server, router dan PC-nya sudah dikonfigurasi ya sebelumnya. Sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, dengan server yaitu 192.168.1.2 dengan prefix 24 dan gateway-nya 192.168.1.1 yaitu adalah IP dari si router ini. Router memiliki IP 192.168.1.1 dengan prefix 24. Apakah jaringan ini bisa saling berkomunikasi? Tentu saja bisa. Kita tes dengan pesan dari PC ke server. Nah, sukses dia. Kita tes coba dengan ping. Dari PC 1 ke router. Ping 192.168.1.1. Oke, reply. Berarti tandanya sudah terhubung semua. Oke, kita lanjut ke implementasi jaringan komputer 1, studi kasus 2. Saya memiliki jaringan seperti ini, di mana ada 4 network device yaitu access point, router, dan switch, dan juga 5 end device yaitu server, PC. Untuk kedua PC ini menggunakan media transmisi wireless atau nirkabel. Untuk sisanya yaitu wired atau kabel. Di sini saya juga sudah konfigurasi semuanya dari PC, router hingga server. Sini ada catatan-catatannya. Untuk gigabit 01 saya beri IP 212.1.1.2 agar mempermudah routingnya nanti. Oke, kita coba apakah ini bisa saling terhubung. Kita dari server ke PC, sukses. Kita tes terlebih dahulu di ping saja. Dari PC kita ping ke router yang pertama. Ping 1.1.1.1. Oke, dia reply. Tandanya sudah terhubung. Coba kita ping ke router yang kedua. Ping 3. Ping 3.1.1.1. Oke, reply, berarti tandanya sudah terhubung ya jaringannya. Dari PC ke router, dari server ke router pun sudah terhubung.
Nah, apakah di jaringan access point ini saling terhubung juga? Ya, dia saling terhubung. Kita tes ping. Ping 3.1.1.1. Oke. Dari PC ke router 1 terhubung. Dari PC yang wireless kita coba ping 3.1.1.1. Oke, sudah terhubung semuanya. Di sini jaringan ini menggunakan topologi star juga dengan switch dan access point sebagai tumpuan utamanya untuk menyebar jaringan tersebut. Oke, sepertinya implementasi jaringan komputer 1, studi kasus 1 dan 2 sudah cukup. Selanjutnya saya akan membahas implementasi jaringan komputer 2. Di sini sudah terdapat jaringan yang sudah saya buat. Terdapat 3 lantai, di mana lantai pertama itu untuk ruang staff dengan total 240 host. Dan lantai 2 itu adalah ruang manajemen dengan total 20 host. Dan ruang ketiga untuk lantai 3 itu adalah ruang server dengan total 3 host. Nah, untuk di lantai 3 ini terdapat 3 server, yaitu file server, database server, dan web server. Saya sudah konfigurasi semua tadi dari lantai 1 hingga lantai 3 dengan melihat tutorial di sini. Sudah ada semua tutorialnya, tinggal diikuti saja. Sudah lengkap. Nah, saya di sini akan tes apakah satu gedung ini saling terhubung atau tidak. Untuk gedung ini memiliki Internet Service Provider atau ISP. Internet Service Provider. Oke. Jadi Internet Service Provider ini akan terhubung ke router di lantai 3. Dan router yang ada di lantai 3, R1, kita sebut saja R1, dengan IP 172.16.0.1 dengan prefix 23, terhubung ke switch dengan nama MS1. Lalu switch menyebarkan ke 3 server tersebut. Oke. Nah, untuk yang di lantai 2 itu terdapat satu access point dengan IP 172.16.0.5 dan laptop dengan media transmisinya adalah wireless atau nirkabel. Untuk di lantai 1 ruang staff itu terdapat satu switch dan beberapa komputer, atau di sini total hostnya itu 240 dengan media transmisi yaitu wired atau kabel.
Oke, kita tes terlebih dahulu dari router apakah sudah bisa terhubung ke server dengan menggunakan PDU. Oke, sukses. Oke, kita bisa cek apakah sudah terhubung atau belum dengan menggunakan CLI, yaitu dengan cara ping. Nah, yang kita ingin cek atau apakah sudah terhubung atau belum, file server, web server, dan database server. Oke, kita tes 17 ping 172.16.0.21. Oke, apabila sudah ada bacaan sukses rate, berarti tandanya sudah terhubung. Oke, dari router ke file server sudah terhubung. Kita tes sekarang ping 172.16.0.22. Ini adalah IP dari web server. Oke, sukses juga. Sekarang ke database server. Apakah sudah terhubung? Ping 172.16.0.23. Oke. Sukses. Artinya di lantai 3 ini sudah bisa saling terhubung dan terkoneksi. Apakah lantai 2 dan lantai 3 bisa terhubung? Kita tes ping terlebih dahulu. Kita tes ping 172.1.16.0.21. Oke, terhubung dengan file server. Apakah terhubung dengan web server? Ping 172.16.0.22. Ya, terhubung. Apakah dengan database server terhubung? Kita cek ping 172.16.0.23. Oke. Jadi di lantai 2 ini sudah bisa terhubung ke server yang ada di lantai 3. Ada cara lain supaya kita bisa mengecek server yang ada di lantai 3 dengan membuka web browser. Kita tulis IP di URL-nya 172.16.0.21. Oke, kita sudah bisa mengakses server yang ada di lantai 3 menggunakan laptop yang ada di lantai 2. Kita bisa cek. Oke. Artinya lantai 2 sudah bisa terhubung ke lantai 3. Apakah di lantai 1 bisa terhubung ke lantai 3? Kita tes ping terlebih dahulu. Ping 172.16.0.21. Oke, reply. Artinya terhubung. Kita cek ke web server. Ping 172.16.0.22. Oke, terhubung juga. Kita cek ke database server 172.16.0.23. Maaf, salah. Ping 172.16.0.23. Oke,
Oke, reply artinya sudah terhubung. Apakah kita sudah bisa mengakses server tersebut dari lantai 1? Kita cek di web browser. Kita tulis IP-nya 172.16.0.21. Oke, kita bisa mengakses server yang ada di lantai 3 menggunakan PC yang ada di lantai 1. Oke. Apakah lantai 1 bisa berkomunikasi dengan yang ada di lantai 2? Kita cek menggunakan PDU. Oke, sukses. Atau kita cek menggunakan command prompt. Ping. Kita lihat dulu apa IP yang ada di laptop tersebut. 172.16.0.43. Kita cek. Ping 172.16.0.43. Oke. Artinya satu gedung ini sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dari lantai 1 bisa berkomunikasi dengan lantai 2, lantai 2 bisa berkomunikasi dengan lantai 1, dan lantai 1 dan lantai 2 bisa mengakses server yang ada di lantai 3. Sepertinya sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.